Alasan mengapa hipotesa saya anggap merupakan suatu hal yang menarik dalam buku Pengantar Penelitian Hukum oleh Siono Sukanto adalah karena dalam suatu penelitian, hipotesa dapat menjadi suatu aspek yang sangat penting, namun juga tidak dibutuhkan secara mutlak, dikemukakan oleh Melly Getan 1977. Namun, Cohen dan Nagel berpendapat bahwa suatu penelitian akan hal baru tidak dapat berjalan apabila tidak memiliki pemikiran-pemikiran awal yang dapat kita sebut dengan hipotesa. Dapat dilihat bahwa terdapat dua pendapat ahli yang saling bersifat kontradiktif, sehingga hal tersebut menarik perhatian saya untuk dianalisa. Selain dikarenakan pendapat ahli yang saling berkontradiksi antara satu dengan yang lain, hipotesa memiliki fungsi yang dianggap penting bagi suatu penelitian, namun tidak selalu dibutuhkan demi berjalannya suatu penelitian. Sebagai contoh, fungsi hipotesa adalah memberikan pengarahan yang pasti bagi jalannya suatu penelitian, memberikan ruang lingkup yang tegas dan menjadi patokan untuk memilih unsur-unsur yang relevan, memberi tujuan yang tegas bagi peneliti yang melakukan penelitian, dan mencegah pengumpulan data yang tidak relevan. Namun, dari sisi lain dapat kita simpulkan bahwa adanya atau tidak hipotesa hanyalah suatu pedoman yang menjadi acuan bagi peneliti saat menjalankan penelitian, sehingga meskipun peneliti tidak menyiapkan suatu hipotesa, penelitian tetap dapat berjalan meskipun dapat mengarah dan menjerumus ke arah yang tidak diperkirakan. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan adanya suatu hipotesa adalah yang pertama, faktor objektivitas. Suatu penelitian akan suatu hal yang baru perlu memiliki suatu jalan yang menjadikan pedoman agar suatu penelitian tersebut tidak bercabang dan hilang arah. Kedua, faktor relevansi. Jika suatu penelitian tidak memiliki hipotesa untuk memberikan batasan ruang lingkup penelitian, maka penelitian tersebut dapat menjalar mengarah ke unsur-unsur yang tidak relevan. Juga, hipotesa diperlukan agar mencegah adanya pengumpulan data yang tidak relevan, agar jalannya penelitian dapat tetap sesuai dengan ranahnya. Dan yang ketiga, faktor tujuan. Seorang peneliti juga memerlukan tujuan yang pasti dan mengikuti arah penelitian yang benar. Maka disitulah peran hipotesa. Berikutnya, kesimpulan mengenai buku Pengantar Penelitian Hukum oleh Siono Sukanto. Menurut saya, buku ini sudah memberikan pengenalan-pengenalan awal mengenai cara melaksanakan suatu penelitian dengan baik. Buku ini juga sudah mengutip berbagai jenis teori dari macam-macam ahli yang menjadi landasan teori dalam buku ini. Buku ini juga sudah memberikan gambaran objektif mengenai cara-cara melaksanakan suatu penelitian hukum tanpa ada berpihak pada suatu teori khusus atau ahli-ahli tertentu. Berikut, saran bagi buku ini adalah perlu adanya penerjemahan bagi teori-teori para ahli yang dikutip, dikarenakan menggunakan kosakata bahasa asing yang lebih teknis dan rumit, sehingga kadang sulit untuk diartikan ke dalam bahasa Indonesia untuk memahami maksud dari teori tersebut. Saya akan membahas bab 9, yaitu metodologi pengumpulan data. Bagian ini saya anggap menarik dan penting untuk dianalisis karena dalam suatu penelitian tentunya melewati tahapan pengumpulan data yang dimana bab ini jelaskan lebih luas lagi terkait metodologi pengumpulan data di luar yang kita ketahui secara umum. Faktor yang menarik untuk dibahas di sini adalah namanya sampling. Orang menggunakan tata cara ini karena lebih cepat, lebih murah, serta lebih banyak informasi komprehensif yang dapat dikumpulkan dalam penelitian, lebih akurat dan dapat mencakup populasi yang lebih luas dan lebih bervariasi karena biaya yang tadi relatif murah dan waktu yang lebih pendek. Sampling dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah probability sampling. Inti dari probability sampling adalah bahwa setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel. Penerapan probability sampling merupakan tata cara satu-satunya untuk memungkinkan menjalankan rencana sampling yang representatif. Peneliti dapat memperhitungkan dengan cermat sampel yang dikehendaki serta
derajat kepastian tertentu pada hasil-hasil penelitiannya nanti. Sedangkan pada non-probability sampling tidak dipergunakan dasar-dasar probabilitas. Dasar utamanya adalah logika dan common sense. Dalam mengambil sampel probability sampling disebut juga dengan istilah random samples, di mana random samples ini dapat beberapa metode, yaitu pertama adalah the fishbowl draw, yaitu membuat nomor-nomor pada lembaran kertas kecil kemudian masukkan ke dalam sebuah kotak. Yang kedua ada the table of random numbers. Bagian ini terdiri dari kolom-kolom urut-urutan nomor secara kontinu yang disajikan tidak menurut tertib tertentu. Yang ketiga ada computer determined random sampling, yaitu populasi yang ingin diteliti dalam jumlah besar, maka sebaiknya menggunakan komputer dalam menarik sampelnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk probability sampling, yaitu pertama simple random sampling. Dalam bentuk ini kemungkinan populasi semua orang dapat menjadi sampel. Lalu yang kedua ada proportionate stratified random sampling, yaitu memperoleh sampel yang mencakup ciri-ciri yang proporsional dengan ciri-ciri dalam populasi. Lalu ada disproportionate stratified random sampling, yaitu sampel populasi tidak ditarik dengan proporsional dengan strata dalam populasi. Lalu yang selanjutnya ada area atau cluster sampling. Sampling ini biasa digunakan oleh ahli-ahli pertanian. Selanjutnya ada systematic random sampling. Ini digunakan untuk meneliti mengenai kepatuhan hukum. Dan yang terakhir ada multi-stage sampling, yaitu penarikan sampelnya dilakukan secara bertahap. Selanjutnya ada lagi bentuk-bentuk dari non-probability sampling. Yang pertama adalah quota sampling, berfungsi mendapatkan suatu replika dari populasi yang hendak digeneralisasikan oleh peneliti. Yang kedua ada accidental sampling, sama dengan quota sampling, namun perbedaannya ini terdapat pada ruang lingkupnya saja. Dan yang terakhir adalah judgmental atau purposive sampling. Ini biasanya akan diterapkan jika peneliti benar-benar ingin menjamin unsur-unsur yang teliti masuk ke dalam sampel yang ditariknya. Oke, terakhir kesimpulan dari penjelasan topik yang sudah saya pilih, bahwasanya dalam melakukan penelitian dan adanya keperluan untuk mengambil atau mengumpulkan suatu data yang harus disajikan, tidak bisa sembarang memilih atau menarik data, melainkan diperlukannya sistematis yang sangat amat kompleks untuk dapat memperoleh data yang baik dan benar. Saya cukup merekomendasikan buku pengantar penelitian hukum tulisan Surjono Sukanto ini, karena isi dalam buku ini banyak hal yang bermanfaat untuk dapat dipelajari dalam melakukan suatu penelitian kelak jika kita ingin melakukan penelitian. Sekian, terima kasih. Oke, yang membuat saya tertarik dalam buku penelitian hukum oleh Surjono Sukanto ada di bab 6 dan bab 7 yang membahas tentang kerangka teoritis dan konsepsional. Mengapa sih hal tersebut dianggap penting dan menarik untuk dianalisis? Mempelajari kerangka teoritis dan kerangka konsepsional dianggap penting dalam penelitian hukum karena dua alasan utama. Yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang isu hukum. Kerangka teoritis dan konseptual membantu peneliti untuk memahami isu hukum yang sedang diteliti secara lebih mendalam. Dengan memiliki kerangka kerja yang kokoh, peneliti dapat menganalisis dan menafsirkan data yang peneliti temu selama penelitian dengan cara yang lebih terarah. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang lebih kompleks dan menjelaskan fenomena hukum dengan lebih baik. Yang kedua, mengarahkan penelitian kerangka teoritis dan konseptual membantu mengarahkan langkah-langkah penelitian. Dua kerangka ini memberikan struktur dan panduan tentang bagaimana pendekatan terbaik untuk mengeksplorasi isu-isu hukum yang kompleks. Dengan memiliki kerangka kerja yang jelas, peneliti dapat menentukan jenis data yang harus peneliti kumpulkan, metode analisis yang paling sesuai, dan cara menyajikan hasil peneliti dengan efektif. Dengan demikian, penelitian dan menerapkan kerangka teoritis dan konseptual dalam penelitian hukum membantu meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, serta memungkinkan peneliti untuk memberikan kontribusi yang lebih berharga terhadap pemahaman dan pengembangan bidang hukum. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerangka penelitian konseptual dan teoritis itu penting, ada beberapa faktor, yaitu 1. Kompleksitas isu hukum. Banyak isu hukum yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang terstruktur untuk memahaminya dengan baik.
Kerangka teoritis dan konseptual membantu menyederhanakan dan mengorganisir pemahaman terhadap isu-isu hukum yang rumit. Kedua, ada keterikatan dengan disiplin ilmu lain. Hukum seringkali bersentuhan dengan banyak disiplin ilmu lainnya, seperti ekonomi, sosiologi, dan politik. Kerangka teoritis membantu mengintegrasikan pendekatan dan konsep dari berbagai bidang ilmu tersebut ke dalam penelitian hukum. Yang ketiga, ada memfasilitasi penelitian yang sistematis. Kerangka teoritis dan konseptual membantu peneliti untuk mengembangkan metodologi penelitian yang sistematis. Kerangka ini memberikan landasan untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian dengan baik, serta memungkinkan peneliti untuk menafsirkan data dengan cara yang konsisten dan bermakna. Selanjutnya, ada pengembangan teori hukum. Kerangka teoritis dan konseptual membantu dalam pengembangan teori hukum yang lebih maju dan berkembang. Kedua kerangka ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan tren dalam hukum, serta untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip hukum. Selanjutnya, ada mendukung pembangunan kebijakan. Kerangka teoritis dan konseptual seringkali digunakan untuk mendukung proses pembuatan kebijakan. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk memahami implikasi dari kebijakan yang diusulkan, serta untuk mengidentifikasi potensi dampak positif dan negatifnya. Dengan demikian, faktor-faktor ini secara bersama-sama mendorong timbulnya kerangka teoritis dan konsepsional dalam penelitian hukum, serta membantu meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian. Nah, masuk ke kesimpulan dan saran, buku Pengantar Penelitian Hukum oleh Surjono Sukanto merupakan salah satu referensi utama dalam pengantar penelitian hukum di Indonesia. Dalam buku ini, Surjono Sukanto menyajikan kerangka kerja yang kokoh untuk memahami dan melakukan penelitian di bidang hukum. Buku ini membahas berbagai aspek penelitian hukum, termasuk metodologi, kerangka teoritis, analisis data, dan teknik penulisan. Buku ini telah menjadi panduan yang berharga bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dalam memahami dan mengembangkan penelitian. Ada beberapa saran dari saya tentang buku ini. Yang pertama, perlu diadakannya pembaruan dan revisi. Penulis atau penerbit dapat mempertimbangkan untuk memperbarui dan merevisi buku secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan tetap relevan dan akurat. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan bab-bab baru atau revisi terhadap bab-bab yang ada. Yang kedua, ada penggunaan studi kasus kontemporer. Penulis dapat memperkaya buku dengan menggabungkan studi kasus hukum kontemporer yang mencerminkan perubahan dan perkembangan terbaru dalam sistem hukum. Yang ketiga, ada penyederhanaan bahasa. Penulis dapat mempertimbangkan untuk menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami tanpa mengorbankan kekuatan informasi. Hal ini akan membuat buku lebih dapat diakses oleh berbagai kalangan pembaca, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum yang kuat. Yang terakhir, ada pengayaan materi dengan sumber daya tambahan. Selain buku cetak, penulis atau penerbit dapat mempertimbangkan untuk menyediakan sumber daya tambahan secara daring, seperti materi pembelajaran interaktif, kasus-kasus hukum tambahan, atau referensi tambahan yang dapat membantu pembaca dalam memahami konsep-konsep yang sulit. Baik teman-teman, mengapa di sini saya menganggap perumusan judul di dalam sebuah penelitian itu sangat penting untuk dianalisis? Hal tersebut menurut saya dikarenakan judul itu merupakan tahap awal dari sebuah penelitian. Berhasil atau tidaknya seorang peneliti dalam mengabstraksikan masalah yang ingin ditelitinya dengan sesederhana mungkin, itu tentunya perlu perumusan judul yang tepat, teman-teman. Dan tentunya tidak lepas dari tujuan-tujuan penelitian yang konkret serta kreatif gitu. Jadi perumusan judul dan tujuan penelitiannya itu konkret dan kreatif. Baik teman-teman, selanjutnya ada faktor yang menyebabkan adanya perumusan judul dan tujuan penelitian. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, adanya keterkaitan dengan topik penelitian. Nah, yang kedua, keterbacaan dan daya tarik. Nah, yang ketiga ini adanya kesesuaian dengan metode penelitian gitu, yang sedang dilakukan oleh peneliti. Nah, kemudian yang keempat, audiens dan target pembaca juga merupakan faktor penyebab. Nah, kemudian yang keempat, relevansi dan perkembangan, dan yang terakhir ada ruang lingkup dari penelitian itu sendiri, teman-teman.
Baik, yang selanjutnya hal yang penting untuk dianalisis di dalam sebuah penelitian menurut saya yaitu penyusunan latar belakang, teman-teman. Tentunya di dalam buku tersebut ada di bab 4. Penyusunan latar belakang masalah dalam penelitian itu sangat penting untuk dianalisis. Kenapa? Karena hal tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti oleh seorang peneliti, teman-teman. Nah, kemudian apa sih faktor-faktor yang menyebabkan penyusunan latar belakang masalah dalam sebuah penelitian? Di antaranya itu yang pertama, adanya situasi atau keadaan di mana diduga bahwa masalah yang ingin diteliti itu timbul gitu. Jadi masalah yang ingin diteliti oleh seorang peneliti ini emang udah timbul gitu di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, ada alasan-alasan ataupun sebab-sebab mengapa peneliti ingin menelaah masalah-masalah yang telah dipilihnya secara mendalam gitu. Nah, itu juga merupakan faktor penyebab adanya latar belakang masalah. Hal-hal yang ketiga, ada hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah yang akan ditelitinya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pentingnya penelitian tersebut baik secara teoritis ataupun secara praktis, teman-teman. Dan yang terakhir, penelitian yang akan dilakukan itu dapat mengisi kekosongan-kekosongan yang ada gitu, teman-teman. Baik, teman-teman, untuk yang selanjutnya menurut saya yang penting untuk dianalisis yaitu ada di dalam bab 5 yaitu perumusan masalah. Nah, itu kenapa itu sangat penting? Karena perumusan masalah itu berguna untuk mengetahui pokok-pokok permasalahan apa yang akan dibahas dari suatu penelitian, yaitu supaya sesuai dengan judul yang telah dirumuskan oleh seseorang peneliti gitu. Jadi tidak ngalor ngidul ataupun tidak di luar konteks gitu. Nah, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan adanya perumusan masalah di dalam sebuah penelitian dari yang saya simpulkan dari buku tersebut yaitu faktor-faktor yang menyebabkannya itu ada dua. Yang pertama, permasalahan dari suatu peristiwa yang akan diteliti, dan yang kedua adanya pembahasan dari permasalahan suatu peristiwa yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Nah, mungkin itu saja, teman-teman, kesimpulan menurut saya dari ketiga hal tersebut, yaitu dari perumusan judul dan tujuan penelitian, kemudian adanya penyusunan latar belakang masalah, dan yang terakhir adanya yang ketiga itu tadi penyusunan rumusan masalah. Nah, itu menurut saya dari ketiga ini kesimpulannya itu merupakan hal yang sangat penting karena itu merupakan kerangka awal gitu, kerangka awal bagi dilakukannya suatu penelitian gitu. Jadi sebelum membahas ke yang lain, tiga hal tersebut ini itu nggak boleh dilewatkan, teman-teman, kalau menurut saya. Kemudian saran saya untuk buku metode penelitian hukum tersebut yang telah saya baca, untuk sarannya bukunya itu sudah bagus, cuman mungkin ada beberapa yang saya baca dari bahasa di dalam bukunya itu masih kurang dimengerti lah kalau untuk orang-orang yang ingin belajar di tahap awal, dan ada beberapa tanda baca yang mungkin sulit dimengerti, dan ada juga beberapa kalimat yang tidak efektif menurut saya. Cuman dari keseluruhan buku tersebut itu bagus dari isi dan materi yang diberikan oleh buku metode penelitian hukum tersebut.